Pemirsa, salah satu penyebab kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar dan cukup sering yakni faktor remblong. Isu tingginya ongkos perawatan kendaraan pun kerap disorot. Mengapa? Selengkapnya dalam Benang Merah, berhitung perawatan, abai keselamatan. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Ulangnya insiden kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan besar semisal truk mengusik pertanyaan klasik menyoal kelaikan jalan. Sebab aspek kelaikan jalan berkelindan dengan seberapa baik perawatan. Perawatan kendaraan besar serupa truk diakui memakan ongkos yang tak sedikit. Itu mengapa sejumlah pemilik armada acap mengirim pengeluaran untuk perawatan kendati pun abai terhadap keselamatan. Servis umum truk besar umumnya meliputi pemeriksaan fisik kendaraan, penggantian suku cadang, dan perawatan berkala. Pemeriksaan fisik antara lain mencakup pemeriksaan kondisi mesin, ban, berikut tekanan anginnya, dan rem, serta komponen lainnya. Selain itu, periksa pula kondisi oli mesin, cairan pendingin, filter oli dan udara, serta busi. Sementara penggantian suku cadang semisal penggantian oli setiap 5.000 hingga 10.000 km, penggantian air pendingin saban 2 tahun atau 40.000 km, serta penggantian suku cadang yang aus atau rusak. Di beberapa jalur utama yang rutin dilintasi truk maupun kendaraan besar lainnya, keberadaan bengkel kerap kita jumpai. Salah satunya yakni bengkel truk di kawasan Jakarta Timur ini. Kamil, pemilik sekaligus merangkap mekanik bengkel, terbilang berpengalaman menangani segala rupa persoalan teknis yang kerap menghinggapi sebuah unit truk. Berkaca dari sejumlah kasus laka lantas yang melibatkan kendaraan besar seperti truk, persoalan remblong kerap dituding sebagai biang kerok kecelakaan. Biasanya penyebab remblong apa sih, Pak? Angin. Bisa angin. Penyebab remblong ya? Karena kalau mobil besar itu dia pakainya angin. Jadi ada sistem pengereman kalau mobil besar rata-rata pakai angin. Kalau ada kebocoran di angin pasti dia nggak bisa berhenti, los. Itu remblong itu seperti itu, anginnya nggak berfungsi. Mungkin pengemudinya bisa dia tidak ngecek sistem yang ada di speedo, tidak ngecek itu kan, petunjuknya lah. Itu ada petunjuk, jadi mungkin dia nggak ngecek dari awal, dari jauh lah mungkin ya kan, faktor apa, human error ya apa ya. Contoh barangnya seperti ini, pedalnya ini pedal rem ya kan, ini angin di sini pembagi lah, jadi ada angin masuk ada angin keluar. Nah, ini sistem ini ya ngejelimet ini, jadi kalau misalnya diinjek dia anginnya, tabungnya bocor, otomatis nggak ada angin di sini, kosong. Itu kemungkinan ada kebocoran di tabung yang di belakang gitu. Bisa juga di sini dia nggak bisa lolos gitu. Jadi ini banyak kelemahannya, ini karet sih ya, karet ini. Persoalan seputar rem umumnya dirasakan oleh pengemudi bersangkutan. Sedangkan untuk perawatan rutin, hal yang lazim dilakukan yakni penggantian oli. Ya biasanya kalau perusahaan rutin ya kan, servis terutama ganti oli yang paling rutin. Ganti oli sama filter oli, filter solar, mungkin rem juga. Cuman biasanya kalau rem itu permintaan pengemudi, kalau rem itu. Misalnya remnya dalam gitu kan, atau nggak pakem, itu pasti ada permintaan dari pengemudi. Kalau jalannya tiap hari jalan ya mungkin 2 bulan sekali mah harus.
gitu. Atau setiap ganti oli biasanya servis. Ganti oli kan pakai berapa ya? 50.000 ya? 50.000 kilo ganti. Nah mungkin kalau ada permintaan dari supirnya, pengemudi cek rem. Dicek ada kebocoran nggak gitu kan. Atau dicek kampasnya masih tipis apa masih bagus, itu ada pengecekan. Ada perawatan, ada pula ongkos yang harus dikeluarkan. Belum lagi bila ada kerusakan. Taksiran rendah biaya perawatan di kisaran 3 jutaan rupiah. Sedangkan jika ada kerusakan, maka ongkos yang dibutuhkan bisa mencapai 10 juta rupiah bahkan lebih. Untuk servis sendiri Pak itu memakan biaya berapa sih Pak untuk perawatan? Tergantung kerusakannya apa. Kalau rusaknya berat ya lumayan lah kalau truk mah. Ini estimasi doang ya, nggak mesti nggak final ya kan, tergantung kerusakan. Mungkin bisa 15. Bisa 10, tergantung kerusakan. Kalau untuk servis-servis ringan Pak, yang biasanya mungkin ganti oli, pengecekan rem atau filter. Ya itu mah kalau mobil besar, mungkin sekitar 3 ribuan. 3 juta. Kurang lebih. Kayak oli, filter oli ya kan, filter solar, sama jasa. Jika dibanding perbaikan, ongkos perawatan tentu relatif lebih murah. Namun angka itu pun tampaknya masih dipandang tinggi oleh sejumlah pemilik armada. Sayangnya, tidak sedikit pemilik armada sampai hati mengesampingkan perawatan kendati itu berarti mengabaikan keselamatan. Dapat dibayangkan apa yang terjadi andai banyak orang abai akan hal ini. Bukan tidak mungkin, bayang-bayang petaka menghantui setiap pengguna jalan raya. Berkaca dari serangkaian insiden maut yang terjadi, pembenahan sistem seperti apa yang diperlukan agar wajah transportasi tanah air tak ternoda lagi?